Jawabannya adalah bahwa organisasi harus mengembangkan sebuah kemampuan untuk membangun namanya strategi yang agile, strategic agility. Kalau Anda terbiasa dengan perusahaan harus memiliki strategi gitu ya, tapi ini harus memiliki strategik yang agile gitu loh. Nah, kita akan masuk ke dalam nih, sambil nanti tadi ada pertanyaan tadi ya. Ini saya akan masuk ke dalam apa sih sebenarnya yang dinamakan developing strategic agility. Oke, nah ini muncul dengan pertanyaan mendasar dulu nih, ini ngomongin strategi dari tadi gitu kan. Apakah dalam konteks sekarang gitu ya, emangnya perusahaan butuh strategi nggak ya? Masih butuh strategi nggak? Ini pertanyaan mendasar dulu nih, harus dijawab dulu nih, daripada nanti kita ngomong jauh-jauh ngalor ngidul, ternyata sebagian besar atau kita sepakat bahwa nggak butuh strategi, artinya kan kita wasting time gitu ya. Nah, apakah apakah perusahaan masih butuh strategi menjadi pertanyaan yang penting gitu ya. Pak Aris ada ini ya, ada pollingnya ya? Saya keluarkan pollingnya dulu ya. Oke. Yeah. Mungkin Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Eko, dimohon kesediaannya untuk menjawab polling dengan cara ngeklik yang ada di layar. Oke. Sekarang di data saya ada 121 partisipan. Oke, ini sudah sekitar 40% yang menjawab. Iya. Kita kasih waktu 1 jam ya, Pak Eko. 1 menit. 1 menit saja. Oke. Ayo, dimohon partisipasi Bapak dan Ibu semua. Wah, alhamdulillah sudah 70% menjawab. Sudah 40 detik. Oke. Ayo. Oke. Ini intinya sebenarnya kita ingin tahu ya Pak Eko ya. Yes. Dari yang tadi disampaikan, apakah bagaimana sih kepentingan strategi menurut Bapak Ibu bagi sebuah organisasi? Oke. Sekarang sudah mencapai 1 menit, saya end saja ya, mempercepat waktu. Oke. Ya. Saya share hasilnya. Ini jawabannya Pak Eko. Jadi 80% panelis itu mengatakan sangat butuh. Yep. Wow. 18% butuh, hanya 1% yang lumayan butuh. Jadi boleh dibilang sangat butuh mendominasi ini Pak Eko jawabannya. Yes. Kalau begitu saya bersyukur nih Pak Aris, karena jawabannya sangat butuh 80%. Kalau jawabannya agak butuh gitu ya, atau bahkan tidak butuh, mungkin kita harus hentikan webinar ini Pak. Atau kita ulang lagi ke belakang ya. Kalau diulangi lagi nanti banyak yang tidak butuh dan agak butuh gitu kan, udah kita selesaikan. Kalau begitu kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kan nggak butuh lagi nih, karena nggak perlu lagi kita membahas lebih mendalam. Tapi ternyata teman-teman sebagian besar 80% sangat butuh dan 18% itu butuh gitu ya. Jadi saya akan lanjutin Pak Aris ya. Oke. Jadi ternyata sebagian besar bilang butuh gitu kan. Nah, coba sekarang kita samakan dulu nih persepsi. Sama nggak persepsi tentang yang namanya strategi agility itu apa, supaya kemudian pada waktu kemudian kita membangun strategi yang agile tadi, itu kita berangkat dari titik tolak, titik pandang yang sama. Nah, ini menyamakan definisi dulu aja ya. Ini kalau menyamakan untuk kepentingan diskusi di sini. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki definisi yang berbeda, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuma untuk kepentingan di sini, saya menggunakan definisi ini, by Eko Utomo ini. Strategi itu apa sih? Strategi adalah a general direction. A general direction, jadi panduan yang umum for the company and its various component to achieve a desired state in the future and to win the business competition. Jadi kalau secara sederhana, strategi itu mengandung 2 hal. Yang pertama itu panduan. Panduan itu apa? Arahan, guidance gitu ya. Gimana sih cara mencapai target? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah to win, untuk memenangkan kompetisi. Guidance, petunjuk, Google Map ya sekarang kan, Google Map gitu kan. Terus yang kedua itu apa? Memenangkan kompetisi. Sekarang saya tanya,
Nanti tolong langsung dijawab di ini ya. Tolong langsung dijawab di chat box ya. Ada nggak perusahaan yang tidak butuh strategi? Silakan jawab. Ada tidak perusahaan yang tidak butuh strategi? Oke, ini biar dibolak-balik sengaja supaya kita proaktif, interaktif. Monggo dijawab by chat. Tidak ada gitu ya. Kalau ada yang bilang ada, berikan konteksnya. Ada nggak perusahaan yang tidak butuh strategi? Ini banyak, beberapa sudah masuk direct ke saya. Beberapa orang tidak menjawab, Pak Eko. Semua perusahaan butuh strategi. Ya. Oke. Semua butuh ya. Oh, tadi artinya benar tuh. Yang tadi jawabannya butuh semua gitu ya. Kalau tadi kan pertanyaannya butuh strategi di konteks sekarang. Ini secara umum kan. Ternyata semua bilang tidak ada, semuanya butuh strategi. Saya mau cerita lagi Pak Aris ya. Boleh. Oke, saya mau cerita kembali flashback 30 tahun yang lalu. Wah, lama ya. Jadi pada saat itu saya masih kuliah di Bandung. Nah, bapak ibu saya itu dinas di Kota Blora. Kota Blora itu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai guru SMP di sana. Tinggal di sebuah perumnas. Ada yang kalau ada orang Blora atau pernah ke Blora ya, itu di belakangnya Stadion Kridosono kalau di Blora, itu ada perumnas namanya Perumnas Karangjati. Nah, saya suka pulang ke sana, suatu ketika bapak saya cerita, "Le, kemarin Bapak ke Perumtel, Kandatel. Kandatel itu kantornya Telkom di daerah-daerah gitu, kantor daerah Telkom yang Kandatel. Ya. Mau pasang telepon rumah di rumah supaya kalau telepon kamu di Bandung gampang." Wah, bagus no Pak. Terus gimana Pak? Wah, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Bapak datang ke sana dibilang di Perumnas itu belum ada jaringan kabel telepon. Wah ya kepripun Pak, ya sudah nggak, kalau begitu nggak masang gitu kan. Ya udah itu ya sudahlah, nggak masang lah. Itu saya lupa kejadian tahun 92 mungkin ya. Terus 3 tahun berikutnya saya masih kuliah juga sih, tahun 90-an 5 lah. Saya ke Blora lagi itu. Saya ke Blora, nengokin orang tua saya, ngobrol lagi. Topiknya sama dengan bapak saya. Le, kemarin bapak ke Kandatel lagi, Le. Mau pasang lagi Pak, apa kabelnya sudah masuk? Loh, kamu tadi kalau masuk di Perumnas, di gerbang itu kan kamu ada tiang-tiang, ada kabel, itu telepon udah masuk gitu. Wah, bagus dong Pak, gitu kan. Kapan kita bisa pasang? Wah, sabar, ini Bapak mau cerita dulu nih. Jadi pada saat itu Bapak ke Kandatel kan, Bapak bilang ke petugasnya, "Pak, ini Perumnas Karangjati sudah ada tiang listrik, tetangga saya ada tuh Pak yang punya telepon, sudah disambung." Terus petugasnya bilang, "Sebentar Pak, kita cek dulu ya." Nah, kemudian sama petugasnya dicek. "Ya Pak, sudah benar, udah masuk Pak." "Wah, saya mau pasang." "Boleh Pak." "Bapak tinggalnya, alamatnya persisnya di mana?" "Di Jalan Glatik berapa?" "Jalan Glatik 5 nomor 1. Misalnya gitu Bapak saya nyebutinnya. Terus dicek sama petugasnya. "Oke, Bapak kalau masang bayar 3.500.000. Wah, tahun 95 3.500.000 buat guru SMP itu duit sakhohah katanya. Sakhohah itu duit yang besar sekali. Bapak saya terbungong-bungong. Loh, kok mahal banget Pak? Katanya cuma 300.000. Kok kenapa jadi 3.500.000? Nih Pak, jadi tiang terakhir dari tiang terakhir dari telepon itu jaraknya masih 200 meter dari rumah Bapak. Jadi kalau Bapak mau masang telepon, Bapak harus membayar 2 tiang listrik lagi. 2 tiang telepon dan narik kabel. Itu dibebankan kepada Bapak.
Loh, dibebankan kepada saya? Iya. Jadi Bapak yang harus bayar. Walah, gaji Bapak saya tahun 95 itu saya masih ingat cuma 400.000. Golongan 3E atau 4A ya, Bapak sudah mau pensiun pada waktu itu. Itu harus bayar segitu kan nggak mungkin, lebih dari 10 kali lipat dari gajinya. Ya akhirnya sampai Bapak saya pensiun, sampai Bapak saya pulang ke Klaten, tidak pernah memiliki yang namanya telepon rumah. Nah ini pertanyaan saya. Telkom pada waktu itu pakai strategi nggak di dalam menjalankan bisnisnya? Silakan jawab. Di dalam chat, silakan. Ayo. Telkom di cerita saya ya, di cerita tahun 90-an awal itu, pakai strategi nggak? Ini menjawab berdasarkan cerita. Studi case yang tadi ya. Yes. Itu kejadian betulan loh, ini saya nggak ngarangin beneran itu. Ayo. Telkom pakai strategi nggak? Ibu Bapak, bisa ditujukan langsung ke saya, monggo. Oke, di chat juga boleh, ini bisa dilihat bareng-bareng nih kalau di chat nih. Kalau yang dari ke saya Pak, Telkom tidak memiliki strategi. Oke. Kemudian petugas tidak pakai strategi. Oke. Dari Bu Desi, ada juga Pak Oki, dia menggunakan strategi dengan membebankan biaya ke customer. Membebankan biaya ke customer. Oke, monggo yang lain yang mau membantu menjawab. Oke, saya masih beri waktu nih, beberapa detik, 30 detik nih. Ada yang mau nambahin nggak? Pakai strategi nggak? Ibu Telkom ya. Itu kalau yang namanya karyawan itu ngikutin atasan aja. Artinya tindakan-tindakan karyawan itu sesuai dengan arahan dari perusahaan gitu ya. Nggak mungkin dia bertindak sendiri. Ini ada jawaban dari Bu Dr. Sofi. Ini webinar Rumah Inovasi 2 minggu lalu. Pasti menggunakan strategi, tetapi tepat atau tidak masih harus dipertanyakan. Oke. Ada juga dari Pak Ari, Telkom pakai strategi pada saat itu. Oke. Pakai strategi ya. Oke. Saat itu. Kemudian dari Pak Ibu Andriani, pakai strategi market ditujukan untuk yang masih terjangkau saja. Yang belum terjangkau, belum terpikirkan, strateginya masih kurang. Oke. Kemudian secara networking sepertinya tidak, karena tidak melihat jangka panjang jaringan ke depannya. Ini terlalu banyak dibacakan. Saya kira cukup. Itu udah cukup mewakili ya Pak Aris ya. Oke, saya kalau begitu saya sekarang akan masuk ke dalam diskusinya. Salah satu tujuan strategi tadi kan untuk mencapai target ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Telkom di tahun 90-an itu merupakan salah satu perusahaan yang paling keren di Indonesia BUMN ya. Bahkan pada waktu itu setahu saya lebih keren daripada Pertamina, karena gaji Pertamina lebih kecil ya. Pertamina itu gajinya bagus-bagus baru tahun 2000-an awal, sejak Pak Bayaki Hakim masuk ya dari Caltech ke sana. Jadi kalau ada orang kerja di Telkom, langsung keren banget, apalagi di daerah-daerah ya. Itu kalau bapaknya kerja di Telkom, anaknya pasti ganti-ganti motor terus tuh. Nah, artinya Telkom making money itu, untung terus tuh. Tetapi dari cerita saya tentang bagaimana Telkom melayani calon pelanggan, itu Telkom nggak pakai strategi itu, tapi masih untung. Telkom nggak pakai strategi, tetapi masih untung karena apa? Coba dibaca di sini ya. Yang kedua nih. To win the business competition. Jadi salah satu fungsi strategi yang penting adalah untuk to win the business competition. Zaman dulu Telkom nggak ada saingan. Jadi nggak pakai strategi pun menang. Karena apa? Nggak ada pilihan lain. Semua orang mau nggak mau harus pakai Telkom gitu. Jadi kalau yang namanya monopoli, jadi di suatu industri yang termonopoli, perusahaan nggak usah pakai strategi, orang akan dipaksa dengan sendirinya untuk membeli produk atau jasa kita gitu loh. Jadi yang namanya strategi itu baru dibutuhkan kalau ada kompetisi, karena gunanya untuk apa? Memenangkan kompetisi. Nah kalau teman-teman ingat jargon yang sudah lumayan populer lah ya, 20 tahun terakhir namanya adalah Blue Ocean.
Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy itu suatu strategi untuk membuat apa? Tidak ada kompetisi gitu. Hanya dia satu-satunya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, karena hanya satu-satunya calon customer nggak memiliki pilihan lain, hanya bisa membeli kepada dia. Itu namanya Blue Ocean Strategy gitu. Jadi di perusahaan-perusahaan yang di industri yang termonopoli nggak perlu pakai strategi, mau nggak mau pasti akan dimakan kok. Customer suka nggak suka, protes nggak protes, harus nelen gitu loh. Nah, artinya apa? Strategi ini baru benar-benar dibutuhkan di industri yang terjadi kompetisi, apalagi kompetisi yang kenceng ya. Nah, yang menjadi menarik adalah di dunia dan di Indonesia sekarang makin terbuka. Kalau Bapak dan Ibu ingat tahun 80-an akhir terjadi namanya deregulasi. Ini kan legal lagi nih. Deregulasi. Banyak industri-industri yang sebelumnya dilarang dimasuki oleh swasta, apalagi oleh swasta asing, terbuka. Dulu hanya boleh dikangkangi oleh BUMN. Nah, sekarang boleh masuk, termasuk telekomunikasi kan. Nah, mau nggak mau, perusahaan yang existing, apakah BUMN atau swasta yang lama, harus membangun strategi. Nah, zaman sekarang agak susah nih sekarang menemukan perusahaan industri yang diproteksi, yang masih dimonopoli oleh, ada sih beberapa ya, tetapi sudah langka sekali lah. Sehingga dengan demikian secara umum, seluruh perusahaan sekarang harus butuh strategi. Karena apa? To win the competition, agar kemudian bisa mencapai target. Oke, nah sekarang berikutnya, tadi kan strategic agility. Jadi kita nanti akan belajar tentang namanya strategic agility. Strategi sudah, agility itu apa? Nah, saya buatkan definisinya nih, bahwa agility adalah kemampuan untuk DAA, detect, assess, adapt. DAA, detect, assess, adapt, mendeteksi, melakukan assessment atau evaluasi, dan kemudian beradaptasi. Itu agility. Sekarang saya akan putarkan sebuah video untuk menunjukkan agility di ranah olahraga. Ini adalah pertandingan tenis antara Roger Federer dan Novak Djokovic di US Open 2009. Saya akan putarkan videonya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Ada momen di mana Novak Djokovic, saya mundurin ya. Nah, Novak Djokovic itu melakukan drop shot. Jadi bola biasanya kan pukul-pukulan dari belakang kan. Bola itu dipukul berhenti di depan. Nah, ini Roger Federer yang merah nih. Dia harus tiba-tiba merubah permainannya dari di belakang garis, dia harus maju ke depan untuk mengambil pukulan dari si Djokovic yang ada di depan net. Nah, kok ternyata si Djokovic ini hebat nih. Sekarang Djokovic nomor 1 di dunia ya. Pada waktu 2009, Roger Federer nomor 1 di dunia. Djokovic ini begitu Federer bisa mengembalikan bola, itu bolanya diangkat di lob. Sehingga mau tidak mau, si Roger Federer itu berbalik arah untuk mengejar bola yang di lob. Dan kemudian tiba-tiba, ini lagi ya. Dan kemudian tiba-tiba dia bisa memukul bola dari antara kakinya, atau istilah kerennya adalah twinner. Dan bolanya tuh masuk, tidak bisa dikembalikan oleh Djokovic. Nah, itu di dalam olahraga dinamakan agility. Kemampuan seseorang olahragawan untuk mengantisipasi, mendetek, mengeses, si Federer, ini mau di drop shot, lari ke depan, di-assess, dia mau ngelob, dia lari lagi balik, dan secara fleksibel, itu tubuhnya sedemikian fleksibel, untuk kemudian dia bisa memukul dari antara kakinya tanpa melihat ke net ya, dan masuk. Itu yang dinamakan agility. Kemampuan luar biasa seorang Federer. Nah, tadi ada strategi,
ada agility. Sekarang kita gabungkan. Jadi yang namanya strategic agility itu apa? Strategic agility is the ability to renew organization strategy in a dynamic manner to respond rapid changes in the external business environment. Jadi yang namanya strategic agility adalah perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki kemampuan memperbarui, to renew strategi dalam kondisi yang dinamis untuk merespon perubahan-perubahan yang ada di luar. Merenew secara dinamik artinya apa? Kalau zaman dulu bikin bisnis plan, di dalamnya ada strategi setahun sekali. Saya kalau ketemu dengan klien sekarang, saya minta paling lambat 3 bulan sekali atau per kuartal untuk ngelihatin lagi. Strateginya masih relevan nggak? Karena apa? Faktor-faktor eksternalnya itu berubah dengan sangat cepat. Jadi strategi yang dulu itu kan dibangun dengan asumsi-asumsi apa yang terjadi di pestol tadi kan. Apa yang ada di legal, apa yang ada di politik, apa yang ada di ekonomi dan seterusnya. Strategi dibangun dengan asumsi tadi, dengan menggunakan apa? SWOT tadi ada mention ya, dengan SWOT segala macam. Nah, sekarang jangan nunggu sampai 1 tahun, per 3 bulan dilihat lagi nih. Strateginya kalau perlu di-renew, harus di-renew. Itu yang dinamakan strategic agility. Kemampuan perusahaan untuk memperbarui strateginya secara dinamis. Kalau dibutuhkan sebulan sekali, Pak Eko gimana? Ya kalau perlu gitu ya, tapi ya kalau sebulan sekali agak coto ya. Saya tahu coto ya, bikin strategi itu agak mumet loh. Sehari, 2 hari, mungkin 3 hari ya. Sebulan sekali meeting bikin strategi baru mumet ya, 3 bulan sekali lah menurut saya. Itu ada yang dinamakan strategic agility. Sampai di sini Pak Aris, ada yang mau tanya nggak? Ini sudah mulai masuk ke dalam nih. Ini menarik nih Pak Eko. Jadi yang bukan dirubahnya per 3 bulan, tapi harus di-review ya Pak ya? Iya, di-review. Yes. Di-review per 3 bulan. Minimal ya. Sebenarnya sesuai kebutuhan sih Pak Aris. Nah, saya mau nanya, di beberapa customer kami, sering itu ada mereka strategi jangka panjang Pak Eko, 5 tahun. Iya. Nah, kemudian jangka panjang ini kemudian ditekankan juga di breakdown menjadi strategi-strategi tahunan atau kemudian 6 bulanan. Nah, bagaimana dia mengimplementasikan strategic agility dalam hal ini? Oke, ini saya tanya dulu nih Pak Aris nih. Pak Aris, itu klien yang dimaksudkan klien di industri pertambangan atau di industri yang lain, Pak? Servis, Pak. Servis ya. Nah, saya harus ngomong begini. Ini secara umum ya, nanti saya bilang konteks tertentu akan mungkin sedikit berbeda. Secara umum tidak ada lagi yang namanya RJBP. Itu BS. Rencana kerja jangka panjang atau strategic planning yang jangka panjang itu sudah nggak akan relevan Pak Aris. Buang waktu Pak. Karena apa? Karena tadi perubahan itu sedemikian cepat. Jadi sekarang di perusahaan-perusahaan di perguruan tinggi, misalnya kayak di Prastia Mulia ya, zaman saya dulu bikin bisnis plan itu sampai 5 tahun. Sekarang cuma 2 tahun karena apa? 5 tahun itu sudah obsolete gitu. Asumsinya udah nggak akan berlaku ya. Pak, boleh nggak tetap punya RJPW? Boleh, tetapi nggak perlu breakdown detail. Karena apa? Buang waktu. Yang bisa kita lakukan membuat visi, membuat milestone, tapi tidak membuat strategi gitu loh. Itu hanya milestone target saja. Karena apa? Kita sudah mikir sampai detail-detail, nanti 3 tahun akan datang seperti ini, ya orang berubah semua Pak asumsinya. Jadi buang waktu Pak Aris sebenarnya. Kalau mendetailkan target jangka panjang menjadi strategi jangka panjang. Gitu Pak Aris. Kecuali, ini saya ngomong kecuali ya, ada kecualinya sedikit ya. Kecuali sedikit, kenapa saya tanya industri? Kecuali misalnya industri pertambangan. Kalau yang namanya industri pertambangan itu misalnya tambang batu bara, kan dari tambang batu bara atau mineral atau apapun kan udah tahu cadangannya berapa. Cadangannya berapa, misalnya mine life-nya itu usia tambangnya berapa lama. Nah, kita cukup bisa membuat strategi yang agak detail walaupun asumsi harga, asumsi demand pasar, asumsi sosial segala macam itu juga masih sangat bisa berubah. Tetapi paling tidak asumsi operasional dan cadangan itu cukup bisa dihitung dari sekarang sampai sekian tahun ke depan, itu masih
di perusahaan tambang is oke, tetapi perusahaan-perusahaan yang sifatnya cepat berubah, retail, telco segala macam, strategik jangka panjang itu nggak ada. Yang ada boleh membuat visi itu adalah apa? Target jangka panjang, tapi nggak perlu di-breakdown-kan menjadi nanti 5 tahun akan datang strateginya seperti ini. Wah, nggak relevan, buang waktu, Pak. Oke. Gitu, Pak Aris. Ini ilmu baru buat para peserta nanti. Pak Ya, Eko, boleh bacakan ada pertanyaan? Boleh, Pak. Ini dari Ibu Nova Risa. Mohon nanya, Pak, okay. Untuk proses perubahan strategi agility, yang manakah yang harus dilakukan lebih dahulu? Antara strategi perusahaan atau strategi agility dari sisi sumber daya manusia? Oke. Ini nanti pertanyaan Bu Novi ya. Bu Nova. Nanti Bu Nova akan terjawab di belakang deh. Saya save dulu ya. Oke, ini dia sebenarnya melanjutkan banyak pertanyaan tapi hampir mirip. Jadi saya save dulu juga. Nanti itu pertanyaan akan terjawab di slide-slide berikutnya sih. Supaya nggak spoiler saya di depan. Supaya tetap terstruktur lah ya. Ada lagi yang lain? Boleh saya pilih pertanyaan yang sesuai dengan yang sebelumnya saja ya kalau gitu ya. Ini ada apa nih Pak Purna itu loh. Review tersebut minor atau major? Nah ini nih. Ini bisa dijawab langsung nih Pak. Sorry. Dia dari ke Bapak ya? Ya. Oh iya, kok langsung ke saya nih. Ini misalnya Pak Purna, ini tanya apakah review tersebut minor atau majors. Nah, ini Pak Purna. Kalau dibutuhkan major ya kita review major gitu loh. Kalau dibutuhkan hanya minor ya kita minor. Jadi jangan kita kotak-kotakan diri kita dulu. Kalau perubahannya memang betul-betul harus review major di dalam 3 bulan ya harus kita rubah gitu. Kita ngikutin secara fleksibel gitu. Nah, ini ada yang bagus nih Pak Aris dari Mas Yaslak, Mas atau Mbak nih? Ini Bapak ya. Yang perlu diubah, disesuaikan secepatnya adalah strategi, sedangkan target 5 tahun mungkin tidak perlu diubah. Ini cakep nih. Jadi targetnya tetap, walaupun target juga boleh diubah sih gitu ya. Tapi strategi, khususnya strategi yang jangka pendek, yang tahunan itu yang harus selalu disesuaikan, targetnya tetap 5 tahun. Walaupun target, Pak Eko boleh nggak target 5 tahun diubah juga boleh sih. Nah ini jawaban Pak Yaslak bagus nih. Oke, jadi betul ya Pak. Jadi targetnya bisa tetap dibuat 5 tahun, tapi strateginya harus, saya senang sekali, 3 bulan di review. Iya. Loh kalau perubahannya cepat gitu kan, zaman sekarang kan beda dengan tahun 80-an Pak. Zaman tahun 80-an itu semuanya stabil. Stabil itu apa? Relatif tidak ada perubahan, sehingga asumsinya itu masih tetap gitu loh. Begitu asumsi tetap, pada waktu membangun strategi kan kita pakai asumsi gitu ya. Jadi nggak perlu diubah gitu kan. Boleh saya bacakan satu lagi Pak Eko? Boleh. Pak Eko mohon izin pencerahan antara model SWOT dan PESTEL seperti yang tadi, seperti 2 hal yang tidak bisa dilepaskan. Bisa dijelaskan keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kelebihan dan kekurangannya apa ya? Oke, terima kasih. Ini siapa nih Pak? Ini Pak, ini Pak Yudianta. Tadi Pak Yudi ini agak melebar nggak apa-apa ya. Nah, moga-moga waktunya cukup. Yang namanya SWOT itu kan alat evaluasi untuk melihat kondisi eksternal dan internal. Eksternal dan internal. Eksternalnya adalah threat dan opportunity. Internalnya adalah strength dan weakness. Nah, di dalam threat dan opportunity itu dipengaruhi oleh PESTEL. Kan threat and opportunity kan dari luar gitu ya. Begitu regulasinya berubah gitu, otomatis opportunity dan threat-nya berubah. Contoh nih ya, ini barusan kejadian. Secara regulasi pemerintah akan menyatakan akan melakukan lockdown di Jakarta selama 2 hari misalnya. Saya belum baca lagi nih terusannya nih. Sehingga pasar ditutup. Itu kan regulasi baru. Kalau selama ini kan boleh buka toko dan pasar boleh buka sampai jam 7 ya kalau nggak salah, 7 malam ya. Begitu ditutup secara legal itu kan muncul threat, muncul ancaman kan. Muncul ancaman di dalam konteks SWOT-nya itu threat-nya muncul di dalam threat, ada mungkin juga ada opportunity yang muncul, opportunity bahwa misalnya pasar online itu menjadi muncul. Jadi keduanya itu saling bersilangan dan ada hubungannya, Pak Yudi. Gitu Pak Aris. Oke. Banyak
pertanyaan, tapi ditujukan ke saya, tapi saya kira karena waktu kita lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu Pak Aris. Siap, lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kita akan kembali ke diskusi. Nah, sekarang masuk strategic agility-nya sudah. Nah, sekarang framework-nya seperti apa sih yang harus kita miliki di perusahaan? Jadi sebenarnya at the end of the day, yang dibutuhkan itu perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu, perusahaan yang agile. Perusahaan agile itu yang apa? Saya buka dulu ya. Perusahaan yang agile itu perusahaan yang memiliki sifat RFC. Perusahaan yang agile secara organisasi, perusahaan yang responsif, fleksibel, dan capable. Responsif terhadap perubahan yang ada di luar. Fleksibel itu apa? Organisasinya bisa fleksibel berubah sesuai kebutuhan, dan kemudian apa? Mampu untuk mengeksekusi opportunity yang baru yang muncul karena perubahan yang ada. Itu organisasi yang dibutuhkan yang akan survive. Jadi nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pergunakan framework saya ini untuk memotret ini perusahaan saya ini nanti survive atau enggak ya, gitu ya, untuk beberapa tahun ke depan. Jadi perhatikan, perusahaan Bapak RFC enggak? Kalau perusahaan Bapak nggak RFC, I'm sorry to say ya, hati-hati loh ancaman. Tapi kalau perusahaan Bapak itu RFC, responsif, fleksibel, dan capable, wah kayaknya perusahaannya akan sustain nih melewati krisis pandemi. Ini kalau saya baru aja mau nulis artikel pendek nih, saya ngalamin 3 kali krisis ya. Krisis 98 moneter, krisis subprime mortgage 2008, dan sekarang krisis sekarang nih, krisis pandemi gitu ya. Perusahaannya RFC nggak? Nah, kalau dari gambar, dari framework ini framework ini saya mengembangkan sendiri nih. Di Google nggak ada. Organisasi yang memiliki agility tadi, yang RFC itu, punya 2 komponen yang utama yang harus dia miliki di dalamnya. Yang pertama, tadi udah kita bahas, strategic agility. Yang kedua, leadership agility. Jadi perusahaannya harus strateginya agile, para pemimpinnya juga agile, agar supaya apa? Organisasinya agile. Sekarang kita buka strategic agility, perusahaan yang memiliki strategi agility, strateginya itu apa? Mendetek, mengakses, dan beradaptasi dengan cepat. Tadi secara dinamik tadi. Sementara para pemimpinnya yang kemarin kita bahas dua bulan yang lalu Pak Aris ya. Ya. Para pemimpinnya itu harus GR, bukan GR itu gede rumongso ya, overconfidence gitu kan, tetapi GR yang memiliki growth mindset, embrace change, jadi mindsetnya itu terbuka, berkembang terus. Embrace change itu apa? Menerima perubahan, karena banyak orang nggak menerima perubahan, dan kemudian apa? Cepat melakukan eksekusi terhadap perubahan yang ada. Itu para pemimpinnya begitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan framework itu, ngeliatin lagi tuh di level strateginya, strategi perusahaan gue ini DAA nggak ya? Jangan-jangan perusahaan strateginya nggak berubah sama sekali selama setahun, bahkan 2 tahun. Mau pandemi nggak pernah pandemi, strateginya sama. Wah itu pasti kacaunya tuh. Kalau nggak mendeteksi, pasti nggak melakukan evaluasi, tidak melakukan perubahan di strateginya. Terus lihatin nih para big boss-nya. Kalau Anda teman-teman ini pengusaha dan direksi, lihatin diri kita juga nih. Apakah diri kita ini yang memiliki growth mindset nggak? Mindsetnya terbuka nggak? Kita menerima ini sebagai, ada orang masih berpikir begini Pak Aris, oh ya udahlah, ini pandemi kan berubah, nanti sesudah pandemi kita akan kembali ke masa lalu. Menurut saya tidak akan kembali ke masa lalu. This is, kalau sudah pandemi ini, this is a new normal. Contoh nih, apakah kemudian sesudah pandemi nanti training-training yang saya jalankan, Pak Aris jalankan gitu, akan kembali seperti awal dulu? Nggak mungkin. Mungkin akan ada offline training, tetapi tidak akan seperti zaman dulu. Karena orang merasakan bahwa dengan webinar, dengan online itu banyak hal yang didapatkan gitu. Jadi terjadi perubahan yang dinamakan apa? New normal gitu. Nah, itu yang dalam konteks leadership-nya, kepemimpinnya. Nah, sekarang kita akan fokus yang strategic agility, yang leadership agility. Nanti bisa minta materinya ke Pak Aris yang tertarik, yang kemarin belum ikut. Kemarin mungkin saya informasikan pada Bapak peserta. Ini dagingnya, slide ini dagingnya materi kita hari ini ya Pak ya? Yes. Salah satu dagingnya. Jadi yang akan dibahas
ke slide selanjutnya yang strategic agility, yang leadership itu materi yang kita beberapa bulan yang lalu. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya Pak Aris ya. Oke, nah tadi kita perhatikan yang namanya strategic agility kan memiliki kemampuan untuk detect. Detect itu apa sih? Mendeteksi secara cepat perubahan lingkungan dan iklim bisnis. Jadi strategi kita itu terbuka enggak? Strategi kita terbuka artinya apa? Tidak memiliki parameter-parameter yang kaku, harus begini, harus begini. Karena begitu parameternya kaku, dia nggak akan bisa mendeteksi perubahan yang ada. Pokoknya harusnya seperti ini. Waduh, itu nggak akan bisa mendeteksi. Yang kedua, kalau sudah mendeteksi, wah, ini ada terjadi perubahan. Contoh nih ya, bagi Anda yang, saya agak tarik mundur dikit lah. Misalnya, bagi Anda yang berbisnis di retail, di mall. Pada waktu pandemi muncul misalnya, kemudian pemerintah mengeluarkan PSBB, lockdown, dan seterusnya, pengetatan segala macam, sehingga ada yang ditutup, ada yang dibatasin, itu strategi kita itu harusnya sudah langsung bikin bunyi, belnya bunyi. Ting, 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 apapun bunyinya lah, ini saya pura-pura aja gitu. Wah, ini ada something yang berubah nih, karena apa? Yang namanya retail itu kan interaksi kan, apalagi retail yang offline kan. Kalau tidak ada mallnya nggak buka ya bagaimana bisa jualan? Kalau mallnya buka kemudian sepi nggak ada pengunjung ya bagaimana? Siapa yang mau beli kan? Nah artinya begitu perubahan karena pandemi tadi ada lockdown, ada PSBB segala macam, strategi kita harus melakukan, kita ya yang memegang strateginya melakukan assessment, melakukan penilaian secara komprehensif. Wah ini ada ancaman seperti ini, peluangnya gimana? Oh artinya kalau tidak bisa melakukan penjualan secara offline, harus segera pindah ke online nih. Contoh lah yang paling sederhana ya, bahwa dalam konteks pandemi, saya itu kalau saya sebutkan merek nggak apa-apa ya, saya tuh 2 bulan 3 bulan sekali ke Gramedia untuk beli buku ya. Zaman dulu itu sekali ke Gramedia itu bisa beli 5 buku gitu ya, bahkan bisa lebih, sampai habis 2 juta, 3 juta gitu ya. Sesudah pandemi saya tidak pernah pergi ke Gramedia loh. Karena saya apa? Ya saya melockdownkan diri saya kalau nggak penting-penting yang ke sana. Terus pertanyaannya apakah kemudian seorang Eko Topo nggak beli buku? Nggak, saya beli buku banyak banget nih. Buku-buku koleksi Pak Eko ya. Ini bukan buku koleksi aja nih Pak. Ini kelihatan ya. Ini buku yang baru datang kemarin Pak Aris. Baru datang kemarin. Jadi kalau saya nggak ke Gramedia, tapi saya beli buku itu masih luar biasa banyak gitu loh. Sebulan mungkin saya malah bertambah karena apa? Saya tetap, ya waktu kan makin banyak kan, sekarang WFH ya. Waktu makin banyak di rumah, makin punya waktu. Dulu capek di jalan, naik mobil, naik kereta segala macam. Sekarang waktu di rumah, saya banyak baca Pak. Saya sebulan itu, dulu target saya sebulan itu sekitar 4-5 buku, sekarang bisa 10 buku tuh. Saya seminggu ini sudah membaca, hanya minggu ini saya baca 4 buku. Jadi saya membeli buku lebih banyak, tetapi nggak ke Gramedia kemana? Ke online. Kalau nggak ke Topet, saya ke Amazon dan kawan-kawan gitu loh. Artinya apa? Strategi perusahaan retail tadi ya, apakah retail baju, retail sepatu, retail buku harus berubah nih. Di-assess, dievaluasi secara komprehensif. Kemudian apa? Beradaptasi gitu loh. Harus melakukan adaptasi. Jadi kalau yang namanya Gramedia, dia harus membuat platform yang, kalau dia nggak bisa membuat platform, dia ikut platform yang ada gitu loh. Karena ternyata saya perhatiin ya, buku-buku yang saya beli ya, misalnya lewat Topet gitu, itu banyak buku bekas sebenarnya. Oh ini bukunya orang, ini bekas itu. Tapi yang saya baca kan isinya kan bukan bekas atau tidaknya. Walaupun harganya tetap lumayan, 80.000, 100.000 gitu ya. Tetap aja saya karena saya butuh isinya kan.